Ada 3 piring yang dipinjam oleh orang dari rumah kita, yang semuanya asalnya bersih dari kita. Bila piring itu bersih lalu balik kepada kita bersih, pastilah kemudian ditaruh di rak piring, tidak bakalan ditaruh di tempat cucian. Kalaulah piring yang dibalikin itu adalah kotor, pastilah tidak ditaruh di rak piring, tapi ditaruh di tempat cucian sampai bersih. Kalau udah bersih baru ditaruh di rak piring. Kalaulah piring yang dibalikin oleh tetangga kita itu hancur berantakan, pecah, maka tidak mungkin ditaruh di rak piring dan tidak mungkin ditaruh di tempat cucian, tapi lah ditaruh di tempat sampai kapan? Sampai kapan? Selamanya. Kita asalnya dari Allah. Kullu mauludin yuladunal fitrah, suci, bakal balik sama Allah. Kalau balik sama Allahnya suci, ditaruh di rak piring sama Allah, namanya Jannatul Firdaus. Tapi kalau balik sama Allah kita kotor, banyak lemak-lemaknya, banyak sampahnya, bakal ditaruh di tempat cucian yang seharinya sama dengan 1000 tahun di dunia. Itulah namanya neraka, jahanam. Tapi bilalah kita imannya berantakan, maka nikmat dari Allah tapi nyembahnya bukan Allah, manusia, batu dan seterusnya, maka namanya hancur berantakan. Yang kayak begini, finnar khalidina fiha abada, di neraka selama-lamanya, hancur berantakan. Ini kita koreksi, begitu, cek kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Wa minha, setengah dari apa yang ada di dalam suhuf Nabi Ibrahim, yaitu bunyinya begini: wa 'alal 'aqili an yakuna lahu sa'atun. Betul ini. Wa 'alal 'aqili, dan hendaknya ada atas orang yang berakal cerdas, an yakuna lahu sa'atun, yaitu bahwa ada baginya waktu, yunaji fiha rabbahu azza wa jalla, yang mana ia bermunajat pada waktu tersebut pada Tuhannya azza wa jalla. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu, dan satu waktu ia mengkoreksi pada waktu itu akan dirinya. Wa sa'atun, dan satu waktu yatafakkaru fiha sun'allahi ta'ala, ia bertafakkur pada waktu itu akan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Halaman berapa ini? 73 baris 73 baris bawah. Wasa'atun yakhlu ayyatajarradu fiha lihajatihi minal mat'ami wal masyrabi, dan satu waktu yang ia bersunyi-sunyi, ayyatajarradu, yakni menyendiri pada waktu tersebut, lihajatihi, untuk keperluannya dia, minal mat'ami, daripada makan, wal masyrabi, makanan, wal masyrabi, dan minuman.
Wallahu a'lamu bishawab. Kita bedah dulu. Saudara-saudara sekalian, satu di antara rukun iman adalah beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan kitab untuk kemaslahatan manusia di jagat raya ini banyak. Dalam satu riwayat 104 kitab. Ada Al-Quran, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Di luar itu ada suhuf-suhuf. Salah satunya suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam surat Al-A'la atau Wasabbihis, inna fi dzalika lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Lalu berbicara suhuf Nabi Ibrahim, Al-Imam Al-Muttaqi Al-Hindi meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau bertanya kepada junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau boleh tahu apa di antara isi kitab yang diturunkan sama Nabi Ibrahim, beri dong kami bocoran pesan-pesan Allah yang ada di suhuf Nabi Ibrahim. Maka Nabi menjawab, ini di antara jawabannya. Kata Nabi, banyak. Mana di antaranya yang ada di suhuf Nabi Ibrahim bunyinya begini, wa 'alal 'aqili an yakuna lahu sa'atun yunaji fiha rabbahu azza wa jalla wa sa'atun yuhasibu fiha nafsa wa sa'atun yatafakkaru fiha sun'allahi ta'ala wa sa'atun yakhlu fiha lihajatihi minal mat'ami wal masyarabi. Kata Allah di suhuf Nabi Ibrahim berfirman, orang yang berakal cerdas, orang yang memiliki kecerdasan akal, dalam setiap hari harus memiliki 4 macam waktu. Siapa orang yang pengen tinggi derajatnya, siapa orang yang pengen luhur derajatnya, seorang manusia yang berakal cerdas dalam setiap harinya, dari mulailah dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, harus mengalokasikan waktu untuk 4 schedule, untuk 4 macam program hidup menuju bahagia dunia, menuju bahagia di akhirat. Waktu ini dalam Islam sangat mahal. Al-waqtu kas-saif. Waktu itu ibarat pedang, kayak pedang. Kalau kita enggak kegores, menggores. Kalau kita enggak memotong, terpotong. Kalau kita enggak bisa memanfaatkan, tergiling. Itu waktu. Dan waktu itu kalau mau jujur, sehari semalam, siapapun dia orangnya dikasih modal bisnis sama Allah sama 24 jam. Inilah kumpulannya, namanya umur. Kita ini dikasih waktu. Banyak ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang waktu. Wal asri wad duha wal laili wan nahari, macam-macam.
Ini ngomentari Allah bersumpah atas nama waktu. Orang yang berakal cerdas, yang pengen derajatnya tinggi, harus mengalokasikan waktu dari 24 jam untuk 4 perkara. Ini kudu ada sehari semalam. 4. Yang pertama, an yakuna lahu sa'atun yunaji fiha rabbah. Harus punya waktu dari 24 jam yang pada waktu tersebut kita bercakap-cakap sama Allah, yang di waktu itu kita beraudiensi dengan Allah, yang di waktu itu kita ngobrol-ngobrol sama Allah. Harus punya. Terserah mau malam, mau siang, mau pagi, mau sore, karena tiap manusia berbeda aktivitas. Maka cari waktu dari 24 jam yang di waktu itu kita duduk di sejadah, sila di situ, yang kita bercakap-cakap sama Allah, bermunajat. Apakah kita baca Al-Quran, apakah kita baca solawat, apakah kita baca zikir-zikir yang mulia semacam Ratibul Haddad, apakah kita itu ngomong aja, kalau bahasa kita orang curhat sama Allah. Ndak bahasa Arab ndak apa-apa, boleh. Allah faham meski bahasa Indonesia, silakan ngomong. Ya Allah, saya hamba-Mu yang dhaif, yang lemah, tolong beri kekuatan oleh-Mu ya Allah. Ini bagaimana anak-anak saya ini ya Allah, biar pada nurut. Apa yang harus saya lakukan, beri petunjuk-Mu ya Allah, atau apa saja. Ya Allah, bagaimana ini ngadepin wabah ini ya Allah, bagaimana cara menangani, kasihan rakyat kita biar enggak terombang ambing, beri solusi terbaik kalau kita jadi penguasa. Begitulah kita harus punya waktu-waktu sama Allah, curhat sama Allah, kudu punya. Ngobrol sama Allah, ngobrol. Ya Allah, saya hamba-Mu, lari sama Engkau. Dari dulu saya dikasih umur, sehat badan ya Rabb. Waktu itu badan saya masih keker, duit saya masih banyak, usaha saya masih kenceng, tapi waktu itu lupa sama Engkau. Sekarang ya Rabb, badan saya lemah, duit saya tinggal dikit ya Rabb. Beri saya kekuatan untuk berbakti kepadamu di sisa-sisa umur saya ya Rabb. Dengan kondisi yang lemah ini, jangan sampai saya tidak diberi kekuatan untuk ibadah. Beri umur yang barakah ya Rabb. Apa aja, silakan ngobrol, ngomong di sejadah, mau malam mau siang. Meski yang bagus malam, lebih hening, lebih sepi, lebih konsentrasi. Tapi tidak sama setiap orang punya waktu luang. Bisa aja karena kita security malam gak bisa, bisanya siang, ya monggo siang, jangan enggak. Kita harus punya waktu. Terserah mau 15 menit, mau setengah jam, mau 1 jam, alokasikan dari waktu yang ada untuk sesuatu yang bernilai munajat sama Allah, cuap-cuap dengan Tuhan. Jangan enggak, silakan ngomong aja, ngomong aja. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalau datang sakit nih badannya, wudu, sholat, istighfar, ngobrol sama Allah terkait penyakitnya biar dikasih sembuh.
karena yang ngedatangin penyakit Allah, yang bisa ngilangin ya Allah. Munajat terserah kita. Dan tuntunan dari Nabi banyak. Ada sahabat datang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta diajari cara bermunajat dengan bentuk tawassul. Imam Tirmidzi riwayatkan, dia doa juga sama Allah yang ujungnya menjadi judul sholat hajat. Banyak, silahkan kita dari 24 jam dilihat, jangan sekenanya, jangan kurang berkah, tahu sekenanya, tergantung mood. Dagang lagi rugi payah, baru dah pengen duduk di sejadah, mana itu ya tasbih, tuh tasbih, nyari tasbih. Yasin mana Yasin Fadilah, dicari. Jangan, tapi dialokasikan betul jam berapa kita punya waktu dari 24 jam yang khusus kita orang buat munajat. Sebab tidak ada yang baik sama kita kecuali Allah. Dari zaman kita ada di perut ibu kita, warung kagak tahu, mall kagak tahu, rumah makan gak tahu, tenaga gak ada, Allah openin kita, kasih makan. Masa iya ada di alam dunia yang hiruk pikuk begini, lalu Allah nggak openin kita? Jangan-jangan karena kita lari menjauh dari Allah. Munajatlah kita, jangan nggak doa. Saya kurang faham bahasa Arab, silakan. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, meski bahasa Arab jauh lebih nikmat. Nggak apa-apa, ngomong aja, ya Rabb, antal aziz wa ana abduka dhaif alladzi la haula li wa la quwata illa bik faqawini. Ya Rabb, engkau Tuhan yang maha agung, saya hamba-Mu yang lemah. Ya Rabb, beri saya kekuatan. Antal ghani wa ana abdukal faqir fa'aghnini. Ya Rabb, engkau Tuhan yang kaya, saya hamba-Mu yang banyak butuh sama Engkau, beri saya kecukupan dari penyakit yang saya rasa ini, biar enggak pakai berobat kemana-mana, Kau sembuhin aja. Kau kuasa dan bisa sembuhin ya Rabb, silakan apa aja. Yang penting munajat. Dan salafun as-salih, di antara amal mulia mereka, berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera dalam beribadah kepada Allah, bersegera di dalam taat kepada Allah, karena mereka amat sangat kenal Allah. Nabi bilang dalam hadis Tirmidzi, ma min syai'in, tidak ada sesuatu yang paling tinggi yang dikerjakan oleh seorang hamba selain daripada berdoa, memohon kepada Allah, bermunajat sama Allah, curhat sama Allah, cari waktu yang luas. Berikan kita punya waktu buat ngobrol-ngobrol sama Allah. Enggak pakai bahasa Arab enggak apa-apa, bahasa Jawa enggak apa-apa, bahasa Betawi enggak apa-apa, bahasa Batak enggak apa-apa, bahasa Sunda enggak apa-apa, bahasa Madura enggak apa-apa, bahasa Kalimantan, terserah. Yang penting prinsipnya kita munajat, curhat, menangis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus baca sholawat, silakan. Itu juga dalam sholawat ada munajat, dalam sholawat ada doa, dalam sholawat ada memuji, dalam sholawat ada permintaan.
dalam sholawat. Silakan, harus punya waktu bersolawat kepada Nabi. Mau jam berapa kita punya waktu, pakai. Orang yang bersolawat sama Nabi itu bakal dikasih surga sebelum masuk surga. Orang yang tukang baca solawat itu akan dikasih surga di dunia sebelum surga yang sesungguhnya di akhirat. Kenapa? Di surga itu enggak ada susah, enggak ada sedih. Di surga orang yang baca solawat dikasih kayak surga, enggak ngalamin susah hati, enggak ngalamin kebingungan hidup. Itu begitu. Di surga rumah-rumahnya bertuliskan Nabi Muhammad. Semuanya rumah-rumah di surga tuh kayak pintu masjid ada Muhammad, Allah Muhammad. Surga begitu. Maka orang-orang yang baca sholawat tuh di hatinya bakal diukirkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakal kumpul dan bakal kumpul sama Nabi. Itu bagian munajat. Dulu saudara, dulu hadisnya masyhur, mutawatir. Tidak ada orang yang tidak mengenal hadis ini. Bukan sekadar sahih, a'la darajatis sihah, tinggi derajat kesahihannya. Dulu Nabi khutbah pakai pelapah kurma. Belum ada mimbar, belum, teknologi kan berjalan. Maka kemudian Nabi dibikinin mimbar untuk khutbah. Itu pelapah kurma kedengeran sama ribuan kaum muslimin, nangis kayak bocah, ngerengek-rengek, aung, nangis. Pelapah kurma tuh nangis. Semua orang dengar dari mana ini suara nangis, dan semua orang tahu suara nangis itu datangnya dari pelapah kurma yang ditancepin di Masjid Nabawi. Itu pelapah kurma demen banget sama Nabi. Dalam dirinya terukir Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sering dipegang-pegang sama Nabi. Pelapah kurma demen sama Nabi. Nangis, kedengeran semua orang, sampai akhirnya Nabi elus-elus, usap-usap, ngomong Nabi, bisik-bisik, baru diam. Ketika diam tuh, sahabat nanya sama Nabi, "Mata pul Fidakal jidab ya Sayyidi ya Rasul." Nabi ngomong apa ente tadi sama pelapah kurma kok bisa diam? Itu dijawab oleh Nabi, tadi saya bilang uskun ya jid anta takunu rafiqi fil jannah. Pelapah kurma, lu gak usah nangis. Dengan adanya mimbar, jangan takut ditinggal saya, kau nanti bareng sama saya di surga. Pelapah kurma yang gak punya akal, benda mati, cinta sama Nabi. Nabi bilang, kau bareng sama aku ke surga. Apalagi kita muslim, pengikut Nabi Muhammad, cinta sama Nabi, bersolawat sama Nabi, nama Muhammad terukir di hati kita kayak pelapah kurma. Maka kita bakal dikata sama Nabi, kau bersamaku di surga. Kita harus punya waktu bersolawat. Ini penting. Munajat sama Allah.
Kenapa harus ditekanin baca sholawat? Nabi pintu menuju Allah. Kita nggak bisa langsung ke presiden, harus temu dulu sama asisten-asistennya, biar kita deket dulu sama Nabi. Ntar juga udah begitu fana ilallah. Ini pintu kita harus munajat sama Allah. Banyak dah. Ibnu Athaillah tuh di Hikam kemarin juga Ramadan yang lalu kita udah bedah, bisa dilihat kepada yang merekam kajian itu, Tahdzibun Nufus, kitab Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Di ujungnya ada munajat Ibnu Athaillah jam 3 malam. Bahasanya di ujung Hikam selalu ditempelin munajat Ibnu Athaillah. Di kitab Hikam di terakhirnya ada, Ilahi anal faqiru fi ginaya fa kaifa la akunu faqiran fi faqri. Ilahi ana jahulun fi ilmi wa kaifa la akunu jahulan fi jahli, dan seterusnya. Tuhan, saya ini butuh sama Engkau di dalam keberlimpahan rezeki, di dalam kekayaanku. Saya kaya, tapi sejatinya masih fakir, masih butuh sama Engkau. Bagaimana tidak, saya butuh sama Engkau dalam keadaan kefakiranku. Ya Allah, saya ini bodoh dalam kealimanku. Walaupun saya banyak tahu, tapi jujur jauh lebih banyak yang saya belum tahu daripada ajaranmu. Bagaimana kalau saya bodoh dalam kebodohan? Tuhan, ngobrol. Itu namanya munajat. Dan kita kalau pengen akalnya cerdas, pengen tinggi derajatnya, jangan tidak, kita harus punya waktu buat munajat. Seperti kita punya waktu buat baca-baca WA grup, itu di scroll sampai ke atas, dibaca tuh keburu. Kita harus punya waktu buat Allah, munajat kepada Allah. Munajat itu banyak, isinya doa, memuji, curhat. Silakan. Maula ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sama itu munajat. Fanaja rabbahu la ilaha illa anta subhanaka, ini munajat. Silakan. Fanada, berseru, berdoa, minta. Itu satu. Intinya kalau pengen tinggi derajatnya harus punya waktu berapa menit di jam berapa yang tetap jangan goyang-goyang, yang kalau luput kudu dikodok, kalau luput kudu digantiin, dirapel, didabel, kudu punya. Kalau kita pengen luhur derajatnya, punya waktu buat munajat, bercakap-cakap dengan Tuhan. 2. Orang yang berakal cerdas harus punya waktu untuk muhasabah. Muhasabah, untuk mengoreksi diri dari apa yang telah berlalu dari perjalanan hidup kita. Punya waktu buat muhasabah. Apa sebelum tidur, kayak yang dilakukan oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani, ulama besar Mesir, murid daripada wali besar Syekh Ali Al-Khawas. Imam Abdul Wahhab Asy'arani kalau udah malam sebelum tidur dikoreksi, dari mulai bangun tidur dicatat, ditulis di HP kalau orang sekarang, di kertas.
Tadi pagi saya sholat subuh, habis sholat subuh dari jam sekian perginya sampai jam sekian, terus pergi kemari, terus kemari, gitu sampai malam. Banyak mana? Banyak kebaikankah? Banyak keburukankah yang kita lakukan? Kalau banyak keburukan, istighfar sebelum tidur. Jangan-jangan kita mati dalam keadaan terakhir banyak dosanya. Kita cek ulang sebelum tidur. Kalau banyak kebaikan, bersyukur kita sama Allah dan minta besok pagi dimelekin lagi untuk menambah kebaikan demi kebaikan. Begitulah orang muhasabah. Kita mengadakan koreksi, introspeksi diri, muhasabah. Bagaimana cara muhasabah? Bandingkan nikmat yang telah kita terima dari Allah dengan perlakuan kita sama Allah. Itu namanya muhasabah. Bandingkan kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan sama kita, bandingkan dengan perlakuan kita sama Allah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis ini di antara cara-cara kita muhasabah, antuqaisa bainaka wa bainallahi ta'ala. Kau ukur, kau bandingkan antara dirimu dan Allah, bagaimana perlakuan Allah dari dulu sama kita dan bagaimana perlakuan kita sama Allah. Apakah kita sudah baik sama Allah ataukah kita jahat? Apakah kita jadi karyawan menuntut gaji mulu yang tinggi tapi etos kerja tidak ada? Ataukah kita karyawan yang loyal kepada bos? Ini diperiksa sama kita. Apa kita jadi hamba yang kerjanya minta rezeki mulu sama Allah, nambah rezeki, tapi ibadah kita nol sama Allah? Ataukah kita termasuk orang yang loyal sama Allah, tak memikirkan rezeki, itu tugas Allah, mikirkan tugas kita ibadah? Ini namanya muhasabah. Sayyidina Umar bin Khattab bilang, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi dirimu sebelum nanti Allah di yaumul hisab akan mengoreksi. Ingat-ingat dosa-dosa kita. Yang perlu diingat dosa-dosa kita. Yang perlu dilupakan kebaikan-kebaikan kita. Dosa-dosa kita aja yang kita ingat-ingat. Saya dulu pernah begitu. Tobat saya udah diterima apa belum ya sama Allah ya? Tobat lagi. Begitu. Perbaharui taubat. Tajdidut taubah. Di refresh taubatnya. Ini muhasabah. Cek. Datang tahun demi tahun, tambah umur demi umur, apakah makin banyak kebaikan ataukah malah makin banyak keburukan yang dilakukan? Ini namanya muhasabah. Kita koreksi. Dari muhasabah bakal muncul kesadaran dari mana kita ini berasal dan bakal balik kemana. Kalau kita sadar berasal dari Allah dan bakal balik ke Allah, kita harus rapih dalam hidup. Ada 3 piring yang dipinjam oleh orang dari rumah kita, yang semuanya asalnya bersih dari kita. Bila piring itu bersih lalu balik kepada kita bersih, pastilah kemudian ditaruh di rak piring, tidak bakalan ditaruh di tempat cucian. Kalaulah piring yang dibalikin itu adalah kotor, pastilah tidak ditaruh di rak piring, tapi ditaruh di tempat cucian sampai bersih. Kalau udah bersih baru ditaruh di rak piring.
Kalaulah piring yang dibalikin oleh tetangga kita itu hancur berantakan, pecah, maka tidak mungkin ditaruh di rak piring dan tidak mungkin ditaruh di tempat cucian, tapi lah ditaruh di tempat sampai kapan? Sampai kapan? Selamanya. Kita asalnya dari Allah. Kullu mauludin yuladunal fitrah, suci, bakal balik ke sama Allah. Kalau balik ke sama Allahnya suci, ditaruh di rak piring sama Allah, namanya Jannatul Firdaus. Tapi kalau balik ke sama Allah kita kotor, banyak lemak-lemaknya, banyak sampahnya, bakal ditaruh di tempat cucian yang seharinya sama dengan 1000 tahun di dunia. Itulah namanya neraka, jahanam. Tapi bilalah kita imannya berantakan, maka nikmat dari Allah tapi nyembahnya bukan Allah, manusia, batu dan seterusnya, maka namanya hancur berantakan. Yang kayak begini, finnar khalidina fiha abada, di neraka selama-lamanya, hancur berantakan. Ini kita koreksi. Begitu, cek kita. Begitu, cek aja. Ini namanya muhasabah, dan penting muhasabah. Kita harus punya waktu dari 24 jam untuk ngecek perbuatan kita. Cek. Dan ini adalah hal yang paling luar biasa di dalam hidup kita. Ketiga, di dalam suhuf Nabi Ibrahim dijelaskan, seorang yang berakal cerdas kudu punya waktu untuk tafakkur, bertafakkur. Tafakkur, merenung tentang ciptaan Allah, merenung. Tafakkur ibadah yang sangat-sangat ringan tapi memiliki bobot nilai di mata Allah amat sangat tinggi. Itu tafakkur. Ibadahnya ringan, bobot pahalanya besar. Tafakkur. Nabi sampaikan di dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami di dalam Musnadul Firdaus, Al-Imam Ad-Dailami menyebutkan hadis, tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sana. Tafakkur sejenak lebih tinggi dibanding ibadah setahun penuh, malamnya tahajud, siangnya puasa. Sejenak doang tafakkur. Kapan? Terserah. Yang bagus biasanya habis sholat subuh, tapi kan beda-beda orang. Apa malam kek, terserah. Kasih kesempatan waktu buat merenung. Merenung apa? Apa aja. Merenungi pohon-pohon kek, boleh. Ada namanya pohon bambu. Orang Sunda awi namanya. Ini bambu nih, awi namanya. Kalau air itu dekat bambu namanya ciawi. Begitu. Bambu diplototin lagi. Hebat nih bambu. Dia rela-rela telanjang, kepanasan, kedinginan, kepanasan, tapi anaknya berpakaian. Anaknya pakai tutup, enggak telanjang yang kecil tunas-tunasnya. Ini orang tua yang luar biasa. Rela pala jadi kaki, kaki jadi pala demi anak berhasil. Hebat ini bambu. Silakan aja, apa aja yang direnungi. Begitu.
Tapi saya sih sering juga di bambu, enggak mikir-mikir begitu. Ini tafakur biar mikir. Di belakang rumah gua udah kagak ada bambu, adanya pisang jadi. Plototin lagi pisang. Ini hebat ini pisang. Dia nggak bakalan mati sebelum tunasnya hidup. Kalau udah tunasnya hidup, anaknya hidup, baru dia mati. Itu pisang, nggak berbuah, potong, tebang, itu sudah ada anaknya. Saya kudu kayak pohon pisang, nggak boleh saya mati sebelum anak saya sukses. Jangan sampai saya yang punya akal kalah sama pohon pisang. Apa aja, silahkan ditafakuri apa aja. Saya agak punya pohon pisang, apalagi ya apa aja. Yang saya punya mobil tafakuri. Ya Allah, kaca depannya gede banget, spion kecil. Ada nggak mobil yang spionnya gede kayak kaca depan? Ada nggak? Hah? Nggak ada. Kalau ada, bagaimana kira-kira? You nabrak. Oh, berarti cara mandang hidup itu ke depan. Untuk urusan belakang ke samping sepintas selalu aja. Fokusnya ke depan. Bagaimana biar dikubur sukses, di akhirat sukses, di dunia mau biarin dah. Apa aja dah. Tafakuri. Saudara miliki buku judulnya Mengapa Aku Muslim Sunni, begitu. Di situ ada bimbingan tafakur dalam buku itu. Judulnya bahasa Arabnya Sa'adatud Darin fi Ma'ani Kalimatai Syahadatain. Kebahagiaan dua negeri tentang kandungan makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Intinya, mengapa saya pilih Islam sebagai agama, Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai pegangan hidup sampai mati. Di sana ada tafakur tentang alam jagat raya. Ku baca matahari, ku baca bulan, ku baca ini. Ada ampe ku baca bulu ketek. Oh, bulu ketek. Bulu ketek dijepit-jepit hidup. Tinggal di daerah yang asem hidup. Kita mau dijepit sama apa ke? COVID-19, jepit lagi sama Delta, jepit lagi sama apa tuh? Omicron. Ya Allah, dijepit lagi sama Flona. Flona. Begitu. Penyakit baru lagi, gabungan virus COVID-19 sama influenza sudah muncul di luar negeri. Mau jepit di mana kayak bulu ketek hidup. Masa kita punya Allah bingung mikir hidup? Ini saya nggak bener. Renungi aja apanya, biar cerdas otak kita. Merenung apa aja jadi bahan renungan. Ngapo ya, hati itu dari darah, dan badan kita ini isinya air mulu. Badan kita isinya air, raga kita isinya air, tapi jiwa kita dari darah. Hati, kolbu, darah. Tapi kalau badan kita walaupun banyak air, kalau terluka, walaupun banyak air, kalau terluka yang muncrat darah, padahal isinya air. Hati kita dari darah, tapi kalau terluka, sedih, keluar dari mata
Niat, pikirin apa, mikir, mendingan mikirin begini nih yang harus dipikirin. Pikirin apa aja dah, banyak alam ciptaan Allah, banyak. Siru fil ardi, berjalan di muka bumi, lihat apa aja supaya kita bisa ketemu. Kalau main ke gunung, ini hebat, pohon duren, sebelahnya pohon cabe, duren buahnya manis, cabe pedas, airnya sama, tanahnya sama. Hebat ini Allah, bisa menciptakan rasa berbeda. Apanya? Silakan renungi, renungi, biar kita ini cerdas, punya waktu buat merenung, termasuk merenung kematian. Renungin kalau kita mati, kita capek banget, pala jadi kaki, kaki jadi pala, bawa dagangan, ojol, apa aja dah. Kita kerja, pala jadi kaki jadi pala. Kita bakalan mati, dikubur, mana kecil kayak begitu, 2 meter 70 cm, listrik nggak ada, apalagi AC nggak ada, lampu nggak ada yang nemenin. Kalau saya kedinginan, siapa yang nyelimutin di situ? Dipikirin supaya kita memunculkan semangat ibadah. Jangan sampai kita puyeng-puyeng, sampai pala jadi kaki, kaki jadi pala, nyari duit buat anak bini kata kita, tapi kita meninggalkan ibadah, rugi. Duit terkumpul banyak, mati kita. Mana bini kita kawin sama teman kita yang dulu musuhan mulu sama kita. Enakan kita, enakan dia. Enakan kita, enakan dia. Ya, ibadah. Jangan gak ibadah. Ibadah. Ini tafakur kurbil ajal. Dekatnya ajal kita. Ajal kita bakalan mati. Kita pekarya, mati kita. Pikirin, tafakuri anak kita 2 tahun main HP dari pagi ketemu pagi, sekarang tatap muka, bagaimana mereka. Ini ditafakuri apa aja. Kita harus punya waktu buat munajat. Kedua, kita harus punya waktu buat muhasabah. Ketiga, kita punya waktu buat tafakur. Dan keempat, kita harus punya waktu buat usaha. Usaha, terserah usahanya apa. Mau jadi karyawan boleh, mau jadi abdi negara boleh, begitu, silakan. Mau menjadi politikus boleh, tikus boleh, begitu, politikus boleh, mau jadi apa aja boleh. Tapi kerja yang paling tinggi dalam agama berbisnis. Enggak lawan, 99% rezeki yang Allah bagikan adanya di bisnis. Adanya. Dagang, silakan dagang apa aja. Apa aja. Silakan. Boleh-boleh. Silakan. Bisnis. Boleh-boleh. Nabi juga berdagang. Boleh-boleh. Mau jadi petani kayak Nabi Adam boleh, petani. Semua nabi semuanya punya pekerjaan. Di dalam kitab Al-Barakah
fis sa'i wal haraka. Al-Imam Al-Khubayshi menuliskan kerjaan-kerjaan para nabi semua berbisnis, sebab paham talabul halali faridatun ala kulli muslim. Mencari harta yang halal amat sangat wajib bagi muslim untuk dia hidup, biar makan, biar minum, kuat ibadah. Silakan bekerja. Kenapa dagang urutannya lebih tinggi? Orang dagang suka-suka dia. Gua mau tutup dulu deh, mau ngaji, bisa, terserah, orang punya kita. Tapi kalau kita karyawan bos, ada pengajian gua tinggal, gua pecat lo, gitu. Kita nggak bisa selagu-lagunya. Kalau bisnis owner kita nggak bisa begitu, nggak bisa. Kita kantor penuhi karyawan begitu, adanya ditekan, dia ditekan karyawan. Ente ini kurang ngasih pelajarannya, kuota ini apa nggak ada kuotanya, padahal dia gaji juga telat juga ngirimnya, telat, alasan belum bayar lah, sampai dicek juga, nah, udah bayar, udah bisa terjadi. Pokoknya apa ya, kita harus punya usaha. Apa kan? Usaha itu harus punya waktu buat usaha. Apa aja, mau ternak nggak apa-apa, ternak tuyul ya kalau punya. Ternak apa aja dah, ya jangan tuyul ya, ternak tuyul apa aja dah. Mau gojek begitu, terserah, usaha begitu. Kita silakan punya bisnis, medianya banyak sekarang, ada online segala macam, silakan. Kita harus punya waktu buat usaha, apalagi punya anak bini. Kata Nabi, kafa bil mar'i isman an yudayyi'a ayalah. Cukup buat seorang muslim nganterin ke neraka, enggak usah enggak sholat, enggak usah enggak puasa, enggak usah pakai itu, cukup menelantarkan anak bininya, itu cukup nganterin ke neraka. Kasih dia makan. Masalah makannya di restoran segala macam, itu tidak wajib, teknis, itu gaya hidup. Kasih makan dia, yang kita makan kita makan di restoran, bini kita kagak, di rumah pakai sambal terasi doang sama mentimun. Jadi makan yang kita makan barang apa yang kita makan dia makan. Intinya usaha apa aja ada yang kita usaha, silakan. Dan itu penting kita usaha. Sa'ad bin Mu'ad, salah seorang sahabat Nabi, dicium tangannya sama Nabi bolak-balik, tangannya kapalan. Tahu kapalan? Kaya raya, keretaan aja kaya, apalagi kapalan. Tangannya kapalan. Ditanya, kenapa kau cium tangan itu? Tangannya hitam gosok. Dicium sama Nabi. Ditanya, kenapa kau cium? Ya Rasulullah, ini tangan dipegang, tangan ahli surga. Sebab ini sahabat kerjaannya ngampakin kayu, makanya kapalan. Ngampakin batu, kapalan. Nabi demen sama umatnya yang bekerja. Dalam hadis yang sahih, innallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbul 'abdal muhtarif. Allah subhanahu wa ta'ala amat sangat cinta kepada hamba yang bekerja keras.
dan Allah benci ama hamba yang malas-malas. Kerdanya hardolin dahar modal ulin, harmoko dahar modal ngaroko, ngomel mulu sama bini, ngasih makan kagak, makan tempe mulu, budak nih budak. Bini juga pengen daging ayam, mau ngasih duit 10.000, kan begitu. Gimana begitu? Jadi kita kasih makan bini kita. Kita harus beruntung punya bini kita bekerja. Itu perempuan ahli surga, bantuin laki, padahal kagak wajib, jadi rumah aja nggak apa-apa. Bantuin laki bagus, bekerja, silakan. Begitu, itu bagus. Begitu, maka lebih kita hargai dia. Jangan ditelantarin, tentu semampu kita. Begitu, liyunfiqdu sa'atim min sa'atih, kasih kita nafkah dia sesuai batas kemampuan kita. Berbeda-bedalah kita antara direktur sama kita kondektur. Emang si ujung sama, tur, tapi depan berbeda. Kita harus mengerti. Yang bikin stres dalam hidup gaya-gayaan. Padahal sudah ada di dalam ilmu IPA yang namanya benda, tekanan satu benda berbanding lurus dengan gaya bendanya. Bila gaya yang ada di benda itu tinggi, maka tekanan benda itu tinggi. Kan ilmu IPA begitu, fisika. Itu kan isyarat. Tekanan hidup itu berbanding lurus dengan gaya hidup. Bila gaya hidupnya tinggi, orang tinggal di emperan, pengen gayanya sama yang di apartemen, ya stres, ngutang berlebihan, ojol dah, udah ojol aja nyalain Allah. Gua doa belum aja salah lu, kan yang tanda tangan lu. Begitu, kita harus mengerti lah. 4 ini ada di dalam suhuf Nabi Ibrahim. Moga kita semua diberi taufik dan hidayah untuk mengamalkan pesan-pesan Allah yang ada di dalam suhuf Nabi Ibrahim ini. Hidup kita mulia, dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam.